Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah kajian subuh pesantren Ibnu Hajar, juga ikhwatu iman yang menyaksikan di rumah melalui kanal YouTube Ibnu Hajar, kanal Facebook Ibnu Hajar Media. Alhamdulillah dengan qudrah, iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa hadir di tempat ini, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, yang semoga dengan hadirnya kita di sini, ikhtiar yang kita lakukan untuk thalabul ilmi dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan. Di Sabtu yang keempat di bulan Desember, alhamdulillah saya bisa hadir di sini setelah di Sabtu kedua tidak bisa hadir sebab satu dan lain hal. Alhamdulillah bisa hadir di tempat ini, namun mohon maaf tidak ada makalah sebab kemarin dari Pangalengan mudik terus ke sini kuliah dan tidak bawa laptop ya, itu insya Allah ditalar katanya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, tema kali ini mengenai kehidupan dunia ya. Mungkin ini hanya sebatas murojaah, mengingatkan kembali baik saya pribadi maupun ikhwatu iman semua. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua sadar dan tahu bahwa kehidupan dunia itu sangat sebentar. Dari mulai dilahirkan, beranjak dewasa, tua sampai meninggal. Nah, itu semua berjalan begitu cepat, sampai-sampai kita pun tidak menyadari. Nah, sengaja geus kolot gitu. Sepertosnya sim kuring asa karek kamari lulus mualimin teh ayeuna tos gaduh murang kali. Nah, artinya kehidupan itu sangatlah singkat. Dan selain itu yang kedua, kita pun sadar dan meyakini bahwa kematian akan mendatangi kita. Walaupun kondisi kita seperti apapun, sebagaimana sering dinasehatkan oleh para ulama bahwa ketika kita pergi dari rumah, sejatinya kematian membayangi kita. Bisa jadi kita pergi dari rumah ya, di tempat itulah Allah mencabut kita, mencabut nyawa kita. Atau bisa jadi kita tidak berangkat kemanapun, di rumah itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ya, menyinggung ya, orang-orang kafir Arab. Kenapa mereka tidak beriman kepada Allah tetapi malah kufur? Kaifa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billah. Mengapa kalian kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan. Padahal kalian tadinya mati, tidak ada, hanya berbentuk air yang hina yang disimpan di sulbi-sulbi bapak kalian. Fa'ahyakum, kemudian Allah lah yang menghidupkan kalian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala gitu ya,
hendak membuat orang-orang kafir itu berpikir kalian itu asalnya mati, ya. Dan kemudian Allah nampakkan bukti-bukti, nampakkan keterangan-keterangan yang begitu jelas. Di antaranya adalah Allah yang menghidupkan dan mematikan, tetapi kamu masih saja kufur. Summa yumitukum, kemudian Allah wafatkan, matikan lagi kalian. Summa yuhyikum, kemudian kalian dihidupkan. Summa ilaihi turja'un, kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan apa yang telah kamu atau kalian lakukan. Kemudian hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kaitan dengan kematian yang tadi disinggung, bahwa bagaimanapun kita sebagai manusia lari dari kematian, kematian itu pasti akan menjemput kita dimanapun kita berada. Bahkan walaupun kita berada di sebuah benteng, di sebuah gedung yang sangat kokoh, walaupun CCTV di setiap sudut gitu ya, tetap saja kematian akan datang. Sebagaimana Allah nyatakan di surah An-Nisa ayat 78, aina ma takunu, di mana saja kamu berada, yudrikukumul mautu, kematian akan mendapatkan kamu. Aina ma takunu, di mana saja kematian akan mendatangi. Walau kuntum fi burujim musayyadah, kendati pun kamu di dalam benteng yang lagi tinggi juga kokoh, kematian akan datang. Artinya seseorang akan meninggal, dan ini bukanlah sebuah pilihan, ya. Pilihan akan mati, akan hidup, tidak, tapi justru semua orang akan mati. Nah, artinya tidak ada seseorang pun yang bisa menyelamatkan kita dari kematian. Serta sama saja orang yang jihad dan tidak akan mengalami ajal. Sebagaimana Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika kematian menjemputnya di atas tempat tidur. Nah, Khalid berkata, sesungguhnya aku telah menghadiri sekian peperangan, tidak ada satu anggota badanku yang tidak terdapat luka disebabkan tikaman tombak ataupun anak panah. Tetapi sekarang aku akan mati di atas tempat tidurku, sedangkan mata para pengecut tidak bisa tidur. Nah, artinya apa? Khalid bin Walid, seorang panglima perang, bahkan setelah dipecat dari panglima perang pun tetap maju sebagai pasukan, tetapi wafatnya di atas kasur. Nah, inilah hakikat kematian, bahwa mati itu akan mendatangi siapa saja, baik dia berjihad ataupun tidak, baik dia beribadah ataupun tidak. Nah, tinggal bagaimana kita mempersiapkan kematian itu. Nah, kemudian hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana juga tadi dijelaskan bahwa hakikat dunia ini adalah fana, sangat singkat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surah Al-Hadid ayat ke-20. I'lamu, ketahuilah, annamal hayata dunya, bahwasannya kehidupan dunia itu la'ibun. Apa la'ibun teh, Bu? Permainan, walahwun, dan sesuatu yang melalaikan,
wazinatun dan perhiasan, wa tafakhurun bainakum dan bermegah-megahan di antara kalian, wa takathurun fil amwali wal aulad serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Kama sali goithi a'jabal kuffar, seperti hujan. Dunia itu seperti hujan yang gitu ya, a'jabal kuffar, mengagumkan para petani. Jadi ketika hujan datang, para petani teh atoh katanya, gembira. Kenapa? Nabatuh, hujan ini menghidupkan tanamannya. Summa yahiju patarohu musparon, tetapi tanaman itu menjadi kering, kemudian warnanya berubah menjadi kuning. Summa yakunu hutoman, kemudian menjadi hancur. Ini orang Pangalengan malodoh gitu ya. Tiasa lodoh, jadi bakat karena terlalu banyak diguyur air hujan, jadinya buruk gitu si daunna teh. Atanapi bisa ke tanaman itu ya paling lama berapa tahun gitu. Walaupun sekarang disirami air hujan, kemudian tumbuh, panen, tetap saja gitu ya, pada akhirnya akan menguning dan hancur. Nah, itulah kehidupan dunia. Nah, ya, seperti tanaman gitu ya, bisa jadi membuat senang gitu karena tumbuh, ada buahnya, kalau betik ada betiknya, tapi tetap saja tanaman itu akan hancur, menguning ya, dan itu akan terasa singkat. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, setelah kita diingatkan bahwa yang pertama kehidupan dunia ini sangat singkat ya, sangat fana gitu ya, dan juga azab di hari akhir itu sangat berat ya. Kemudian pada dasarnya kita semua itu tidak ada, kemudian Allah lah yang menghidupkan kita, dan Allah juga yang akan mematikan kita dan menghidupkan kita kembali untuk diperlihatkan amal yang telah kita lakukan. Maka Rasulullah SAW memberikan sebuah nasihat, wejangan kepada kita semua kaitan dengan kehidupan dunia melalui hadis yang diterima dari sahabat Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibaya. Rasulullah SAW pada suatu saat memegang kedua pundakku. Jadi Rasul memegang kedua pundak Ibnu Umar. Nah, itu dukati payun, dukati tukang. Dia dukati tukang gitu. Rasulullah memegang kedua pundak, artinya sanes orai-oraian. Pakola, kemudian Nabi bersabda, kun bidunya ka'annaka goribun. Jadilah kamu di dunia ini seperti gorib, orang asing, wisatawan, turis. Nah, ya, orang asing. Atau abirus sabil, seperti orang yang berpergian, musafir, ya. Kemudian hadis ini dilanjutkan dengan nasihat dari Ibnu Umar sendiri. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu.
Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Idza amsaita, apabila kamu ada di waktu pagi, idza amsaita, apabila engkau berada di waktu sore, fala tangkadiris sobah, maka janganlah menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta, dan jika engkau berada di waktu pagi, fala tangkadiri masa'a, maka janganlah menunggu waktu siang. Wahud, maka manfaatkanlah min sihatika, dari masa sehatmu, lima rodika, sebelum masa sakit, wa min hayatika, dan ketika hidup, limautika, sebelum engkau mati. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, jadi hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, hidup di dunia pilihannya hanya dua. Yang pertama, goribun, menjadi orang asing. Orang asing, wisatawan, ya. Orang asing itu adalah orang yang pergi dari negerinya, gitu ya, yang mana ada waktu untuk berdiam, tapi tetap akan kembali pulang. Lain kayak wisatawan, hari tinggal selamanya mah. Ya, ada izin tinggal kalau wisatawan itu sebulan, 2 bulan. Kalau izin kerja berapa tahun, kalau kuliah S1 4 tahun, harus pulang. Atau yang kedua, abirus sabil, gitu ya, orang yang berpergian. Nah, ini mas sama sekali tidak menetap, terus berjalan, gitu ya. Tapi kita tahu bahwa seorang musafir pasti akan membawa bekal, minimal mah ongkos. Pirang Leumpang ka Tasik, pasti bawa ongkos dan bakal berpikir bawa pakaian, ya, naik di mana, turun di mana, naik naon, gitu. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, hadis ini menjadi dasar agar kita tidak panjang angan-angan. Hati-hati, gitu ya. Senyaman apapun hidup di dunia, sejatinya kamu itu gorib, orang asing, pasti pulang. Pajar mahnya di dia wae, pasti balik ke Tasik. Dosa lamun tidak pulang, gitu ya. Nah, atau gitu ya, musafir tadi, artinya kita sejatinya sedang berjalan terus-menerus ke kampung akhirat. Nah, cuman pertanyaannya, disiapkan tidak dalam perjalanan itu? Jangan sampai sudah sampai ternyata ongkos kita sudah habis dan sama sekali tidak bawa oleh-oleh. Nah, gitu ya. Nah, maka gitu ya, hendaknya kita tidak jadikan negeri ini, dunia ini sebagai tempat tinggal, gitu ya. Dan kita jangan merasa tenang ketika berada di dalamnya. Tapi bukan parno, ya. Dalam arti kita harus senantiasa ingat bahwa dunia ini hanyalah tempat persiapan untuk perjalanan sesungguhnya di kampung atau di negeri akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keluarga Fir'aun, gitu ya, dalam surah Ghafir ayat 39. Ya qaumi, wahai kaumku, innama hadhil hayatu dunya mataun, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah kesenangan. Kalau tadi laibun walahun,
kesenangan dan kelelayan. Nah, dunia ini tidak ada sesuatu apapun kecuali hanya permainan. Dan dalam permainan ini tidak ada yang didapatkan kecuali rasa capek. Bila pun mendapatkan sesuatu dari permainan itu, pasti hanya sedikit. Pasti lobaan keneh panitia. Itu ya, pasti sedikit. Dan yang lebih banyak justru capek. Itu ya. Kemudian dunia ini kalau dalam ayat tadi zina, perhiasan, kalau di sini mataun, kesenangan. Nah, dunia ini tidak hanya tidak lain dan tidak bukan hanyalah perhiasan. Itu ya, perhiasan, sesuatu yang hanya digunakan untuk hiasan. Artinya tidak akan bisa dinikmati. Kalau dituang mau biasa dituang. Itu hanya sekedar cangkang. Itu. Wa innal akhirata, sesungguhnya akhirat itu hiya darul qaror, negeri yang kekal. Negeri yang kekal. Nah, maka dunia gitu ya, bagi kita seorang mukmin bukanlah negeri untuk menetap. Bukan pula sebagai tempat tinggal. Nah, inilah yang harus kita yakini sama-sama. Nah, dengan meyakini ini kita tidak akan panjang angan-angan, tidak akan tamak, tidak akan sombong, tidak akan budal gadil, gadil ke bawah ngejejek, kaluhur ngaletak gitu ya. Tidak akan. Sebab sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Isam akan belajar dengan serius, muasarek wae. Kenapa? Karena sadar saya adalah agen dari kampung halaman saya. Lebih umumnya lagi, saya akan mati. Nah, semoga belajarnya di sini menjadi amal, menjadi pahala. Semoga keramik ini menjadi saksi bahwa saya pernah belajar dengan Ustadz Aga misalnya, dengan Ustadz Ami. Nah, hakikatnya seperti itu. Maka seorang mukmin hendaknya berada dalam salah satu di antara dua keadaan tadi. Yang pertama menjadi gharib, orang asing, yang mana ia tinggal di negeri asing. Nah, ia semangat mempersiapkan bekal untuk kembali ke negeri tempat tinggal sebenarnya. Nah, biasanya kan wisatawan beli oleh-oleh gitu ya. Ini untuk anu dipersiapkan. Tesugan hare-harenya wisatawan, balik tidak, pasti menyiapkan. Nah, hendaknya seorang mukmin itu harus memilih apakah dia jadi gharib, orang yang tinggal di negeri asing, atau menjadi seorang musafir. Ini mah tidak tinggal sama sekali. Bahkan malam dan siangnya ia terus berjalan ke negeri tempat tinggal atau ke tempat tujuannya. Terus gitu. Artinya dia selalu mempersiapkan. Nah, makanya Nabi SAW menasihatkan, mewasiatkan kepada Ibnu Umar agar hidup di dunia dengan salah satu di antara dua keadaan ini. Nah, maka jika seseorang semangat dalam mempersiapkan bekal safarnya, tentu semangatnya bukan memperbanyak kesenangan dunia. Karena sejatinya dunia itu sudah disiapkan dan dipastikan untuk kita manusia. Nah, rizki itu sudah pasti, ya, rizki ajal sudah pasti. Sedangkan wafat juga pasti. Yang belum pasti apa? Amal. Nah, kita itu justru sibuk dengan sesuatu yang sudah pasti.
Sedangkan yang belum pasti justru kita malah lupa. Pantaslah Nabi Yakub ya menasehatkan kepada putra-putranya, idh hadarul Yaqubal mauta, ketika hadir tanda-tanda kematian. Karena para nabi dan rasul itu ditanya dulu ya, mau mati tidak? Sama malaikat. Kemudian dikumpulkan para anak-anaknya. Apa yang ditanyakan atau diwasiatkan oleh Nabi Yakub? Ma ta'buduna ba'di. Lamun bapak maut, naon nu kumaneh diibadahan? Kalau aku sudah meninggal, siapa yang akan engkau ibadahi? Ya, yang ditanyakan ma ta'buduna, bukan ma ta'kuluna. Hari bapak geus eueuh dahar naon? Tidak ya. Yang disiapkan justru sejatinya adalah ibadah. Nah, makanya yang harus kita pastikan kepada anak keturunan kita adalah apakah dia akan sholat berjamaah sebagaimana yang kita lakukan hari ini? Apakah anak-anak kita akan hadir di majelis ilmu sebagaimana diri kita hari ini? Maka itulah yang harus kita pastikan, gitu ya. Selain dari mempersiapkan, gitu ya, harta agar anak-anak kita tidak mengalami masalah, gitu ya. Tapi yang paling penting adalah apa ibadah atau siapa yang akan diibadahi oleh anak-anak kita. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, Ibnu Umar ini nanti dicek lagi, lahir kalau tidak salah 3 tahun sebelum hijrah, atau ada juga yang mengatakan 10 tahun sebelum hijrah. Artinya kurang lebih usianya masih di bawah 20 tahun ketika hidup di Madinah. Nah, artinya Nabi mewasiatkan hidup di dunia kepada pemuda. Pantas nama aki-aki nini ya hidup di dunia mah. Tetapi justru Nabi mewasiatkannya kepada anak muda. Nah, artinya apa? Hati-hati, sok sanaos, walaupun masih muda, kematian itu pasti akan datang. Dan justru anak muda ini yang harus diingatkan bahwa hakikat dunia ini seperti itu, panah, agar dia hidupnya lurus. Dia. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah menasehati seseorang, iktanim khomsan qabla khomsin, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haromika, masa muda sebelum masa tua. Mumpung masih bisa berdiri, mumpung masih bisa berjalan, sok ibadah. Artinya jangan sampai ketika nanti kita berada di ranjang ICU, ketika alat dipasangkan di tubuh kita dan adzan berkumandang, boro-boro ke masjid, yang ada kita malah menangis mendengar adzan tersebut. Sebab kita di waktu muda tidak mau melangkahkan kaki ke masjid, tidak mau mengambil air wudu, segera melaksanakan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Maka sababaka qabla haramika, masa muda sebelum masa tua. Wasihhataka qabla saqomika, yang kedua waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Hati-hati, manusia itu, makhluk itu tidak akan sehat selamanya, pasti ada sakitnya.
mumpung sehat, Allahumma paksakeun gitunya, paksakeun. Kemudian yang ketiga, wa ghinaka qabla fakrika, masa kaya sebelum masa fakir. Mumpung ada maka sisihkanlah gitu ya, harta yang kita punya, karena sejatinya manusia itu tidak akan kaya gitu ya. Pasti ada masa di mana dia fakir. Isam ge mau fakir tuh ya. Kayak Isam pasti ada waktu memiliki kendaraan, punya pasangan, punya rumah. Ingat gitu ya. Karena kan masa muda itu punya waktu, punya tenaga, uang gak punya. Masa dewasa ya, pertengahan, waktu tidak ada, sehat, uang punya. Kalau masa tua ya, uang ada, uang ada, waktu ada, tapi tidak sehat. Nah itu kehidupan dunia. Bisa mana gawe, geus kolot setrum. Ari eta sawah nya kusaha penuhi kudu cageul. Nah, itu ya sejatinya seperti itu. Nauzubillah min dzalik ya. Kemudian wa faraghoka qabla saglika, masa luangmu sebelum masa sibuk. Itu ya perkataan M. Nasir. Banyak orang yang berkata gitu ya, saya sibuk, seolah-olah para pendakwah ini adalah pengangguran. Ayo ngaji, aduh cenah punten. Ya, jika nanti nu ngaji teh pengangguran. Nah, padahal kajian itu wajib ya, harus bisa gitu ya, ada waktu untuk belajar. Nah, hati-hati manfaatkan masa luang sebelum datang masa sibuk. Kemudian yang terakhir, wahayataka qabla mautika, mumpung hirup nama gitu, sebelum mati. Aitos maut mah bade pangmacakeun 20 mushaf ge tetap ya, tidak akan menambah pahala kita gitu. Justru ketika sedang hidup membaca satu huruf itu sama dengan 10 kebaikan. Bahkan di hadis lain 10 itu berlipat-lipat sampai tidak terhingga. Bujang-bujang terkitu. Man hamma bihasanatin, barang siapa yang berniat, emang niat gitu, kemudian tidak jadi niat hadinate, maka baginya satu kebaikan. Eta mah jangan hirup. Aya nu anu tos maot mah biasa gitu ya. Maka manfaatkanlah ketika masa hidup sebelum datang kematian. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, kemudian hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, hadis ini juga memerintahkan, hadis yang Ibnu Umar, bahwa kita harus segera untuk beramal soleh sebelum kita tidak mampu atau terhalang melakukannya. Makanya kata Ibnu Umar, apabila di waktu siang fala taqtadiri sobah, jangan waktu pagi. Ketika sore jangan engke dewe gitunya, engke we. Engke we eta teh bukan rencana tapi dalih gitu ya. Karena kebaikan itu bisa terhalang karena sakit, meninggal, atau mendapati hal-hal yang membuat amal kita sudah tidak lagi diterima. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sejatinya kita hidup di dunia itu ya
haruslah bersikap seperti dua yang diwasiatkan oleh Nabi kepada Ibnu Umar. Satu, menjadi gharib, orang asing. Kita itu orang asing. Semua fasilitas yang kita dapati hari ini itu hanyalah titipan. Ini orang asing tinggal di hotel sakumaha betah lagi kedah uwi gitunya. Itu ya. Atau menjadi musafir, orang yang berpergian. Sejatinya kita sedang terus berjalan ke negeri sejati, yaitu akhirat. Maka kita harus bersikap zuhud. Nah, zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia, tapi menjadikan akhirat sebagai tujuan utama sebelum dunia. Bukan berarti zuhud itu tinggal di masjid berdiam diri ibadah, gitu ya, bukan. Sebab mukmin yang baik ialah mukmin yang bersabar ketika berkumpul bergaul dengan manusia. Nah, kemudian yang kedua, dari hadis Ibnu Umar itu betapa luar biasanya ya pengajaran dari Nabi SAW, yaitu Nabi langsung memberikan contoh yang dapat dipahami oleh pemuda, oleh yang diwasiati itu. Jadi Nabi teh itu panjang jam hidup di dunia teh kieu panjang engka bosen. Tapi Nabi kun fi dunya ka'annaka gharibun au abiris sabil. Heup sakitu. Tapi jero naon gharib teh orang asing. Oh nya cenah kitu. Luar biasa ya, Bu. Itu Nabi. Nah, makanya ini juga menjadi motivasi atau pengajaran bagi kita selaku orang tua bahwa menasehati anak harus dengan bahasa yang mudah dipahami, juga singkat dan padat. Tapi aya oge budak teh anu kedah kedah togmol. Teh kedah togmol. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita bersegera memanfaatkan umur, memanfaatkan waktu kuat, masa sehat, masa hidup. Nah, kemudian yang keempat, hadis ini menunjukkan keutamaan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, yang mana beliau dinasehati langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Ibnu Umar ini diantara panitia pemilihan khalifah sepeninggal Umar. Oleh Umar, Ibnu Umar dimasukkan tapi jangan dipilih. Jadi Ibnu Umar boleh memilih tapi jangan dipilih. Itu luar biasa. Kemudian yang kelima, kita diperintahkan untuk bersegera dalam beramal soleh, tidak menunda-nunda, sebab kita tidak tahu keadaan setelah itu. Wati jalike gitunya atau kunaon, kita tidak tahu. Kemudian terakhir Ibnu Rajab mewasiatkan bahwa hendaklah setiap mukmin benar-benar memanfaatkan kesempatan dengan sisa umur yang ada. Artinya kita hendaklah sibuk dengan sesuatu yang akan kekal, bukan sesuatu yang akan fana. Itu ya, sibuk nate kedah nama dina sesuatu yang kekal gitu. Artinya banyaklah sibuk dengan akhirat. Nah, sedangkan di dunia kita diajak untuk zuhud, yaitu ala kadarnya untuk kehidupan kita semua. Nah, maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, itulah materi kajian untuk subuh kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita
agar kita istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, hingga kita bisa pulang ke negeri akhirat dalam keadaan jiwa yang tenang, dalam keadaan gembira. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.